Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Bagus Adi Pradana. Saya mengajar di SMA Negeri 18 Tanjung Jabung Barat. Saya mengajar sebagai guru mata pelajaran kimia. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Jambi. Sekarang saya sedang melaksanakan PPL rencana aksi keempat saya. Di sini saya mengambil materi tentang tetapan kesetimbangan kimia pada kelas 11 IPA dengan menggunakan model Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak absen dahulu. Baik, hari ini siapa yang nggak hadir? Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk para laki-lakinya ini, para cowok-cowoknya, silakan berdiri dahulu. Bapak akan melihat kerapian dari baju kalian. Oke, terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Kemudian dari perempuannya, silakan. Oke, rapi. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan belajar terkait dengan tetapan kesetimbangan. Oke, sebelum kita belajar, kita buat kesepakatan kelas dahulu ya. Baik, kesepakatan kelas yang pertama, yaitu selama pembelajaran kimia, yang ada di meja hanya ada pena dan buku catatan kimia atau buku tugasnya. Kemudian yang kedua, selama diskusi itu berbicaralah yang sopan, menggunakan bahasa yang baik dan tidak berbicara dari materi yang dibahas. Jadi materi-materi yang lain itu kalau tidak menyangkut dengan tetapan keseimbangan itu tidak usah dibahas. Kemudian yang ketiga adalah apabila ada temannya yang sedang berbicara, maka didengarkan dan disimak. Baik. Sepakat ya? Sepakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Oke. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan jenis-jenis kesetimbangan. Ada kesetimbangan homogen dan satu lagi heterogen. Baik. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu kesetimbangan homogen? Baik. Silakan. Ya, tidak. Keseimbangan homogen yaitu keseimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat, misalnya gas atau larutan. Baik, terima kasih. Anggi, tepuk tangan ke Anggi. Baik. Jadi di kesetimbangan homogen itu ada satu atau satu saja ya? Satu wujud zat. Satu wujud gas, yaitu gas dan gas atau larutan. Baik. Yang ada yang bisa memberikan satu contoh
Satu reaksi. Oh, silakan. Oke, satu reaksi terkait dengan kesetimbangan homogen. Baik. Terima kasih. Oke, ada suatu reaksi N2 dalam bentuk gas ditambah 3H2 dalam bentuk gas setimbang dengan NH3 dengan koefisien 2 dalam bentuk gas. Oke, jadi satu wujud zat, yaitu gas. Oke, yang kedua, kesetimbangan heterogen. Ada yang bisa? Oke, silakan. Silakan. Kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, misalnya gas, padat, cair, dan larutan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan PR ya. Baik. Selanjutnya kan tadi yaitu ini kesetimbangan homogen. Ada satu contoh lagi yaitu kesetimbangan heterogen. Nah, ada yang masih ingat contoh dari kesetimbangan heterogen? Ya, silakan. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Jadi ini adalah kesetimbangan heterogen, di mana dalam suatu reaksi ini terdapat ada macam-macam wujud zat ya. Yang pertama di sini ada solid. Yang kedua gas. Ada dua ya. Jadi di sini pun ada CO dalam bentuk gas dan H2 dalam bentuk gas. Nah, baik. Selanjutnya ada satu video terkait dengan manfaat kita mempelajari tetapan kesetimbangan. Awalnya udara dan aku simbol yang kami di sini masuk ke mulut dan lubang hidung. Satu lubang hidung saja ya, karena nggak usah istirahat dengan sendirinya. Kamu lagi makan ya? Jangan menghirup napas sambil menelan pizza. Cuma bayi yang bisa melakukan dua hal ini sekaligus. Kamu sudah sampai di Bali. Disinilah udara dan makanan bercampur. Saluran ini panjangnya sekitar 12,5 cm dan berfungsi sebagai penggerak. Nah, hal yang ini namanya epiglottis. Di organ ini kami bisa pada makanan. Epiglottis mengarahkan makanan agar melewati saluran pencernaan menuju esophagus. Sementara tadi menuju ke rahim, lalu
Oke, ini adalah sebuah video. Jadi ada satu pengikatan oksigen ya yang kita hirup. Ternyata oksigen itu menempelnya untuk ke paru-paru, dia harus berikatan dengan darah. Nah, tapi di sini di video ini Kilatan cahaya. Impuls. Listrik super cepat, semuanya selesai. Oh, bukan kok. Ini bukan badai penting atau burrito raksasa yang kamu makan. Tapi kamu sendiri. Iya, kamu baru saja membuat mengirimkan gelombang energi kuat melalui tubuh. Coba ulangi lagi mengulanginya. Akan menjelaskan prosesnya. Awalnya udara dan aku, si mungil yang kamu lihat di sini, masuk ke mulut dan lubang hidung. Satu lubang hidung saja ya, karena lubang satunya beristirahat dengan sendirinya. Kamu lagi makan ya? Jangan menghirup napas sambil dengan pizza. Cuma bayi yang bisa melakukan dua hal ini sekaligus. Kamu sudah sampai di Tiffany. Disinilah udara dan makanan bercampur. Saluran ini panjangnya sekitar 12,5 cm dan berfungsi sebagai pemilah. Nah, kalau yang ini namanya epiglotis. Di organ ini kami berpisah dengan makanan. Epiglotis mengarahkan makanan agar melewati saluran pencernaan menuju esofagus. Sementara kami menuju ke laring, lalu ke trachea, dan akhirnya sampai di kedua globus. Selanjutnya, globus mengarahkan kami ke paru-paru kanan dan kiri. Oke, kami belok kiri. Siap-siap, jalannya mulai bergelombang. Hei, awas ada dinding. Kami bisa-bisa menabraknya. Tidak kok. Kami berjalan melewati salah satu cabang. Dan dengan manuver mulus, kami berhasil sampai di alveolus paru-paru kiri. Organ ini merupakan pembuluh kecil yang jumlahnya jutaan. Kemudian, kita memiliki seluruh alveoli. Dari sinilah perjalanan kami benar-benar dimulai. Molekul oksigen menekan dinding alveoli dan masuk ke aliran darah. Wuhuu! Kami terpompa melalui pembuluh vena paru-paru dan langsung masuk ke serambi kiri jantung. Di serambi ini, darah yang membawa kami kaya akan oksigen. Nah, jadi oksigen tadi diangkut oleh darah menuju jantung, dari paru-paru ke jantung. Kemudian darah ini masuk ke aorta, pembuluh arteri terbesar di tubuh mulut. Diameternya bisa mencapai 2,5 cm. Aliran di dalam pembuluh ini juga sangat kuat. Nah, oke. Selanjutnya nanti kalian bisa lihat di video di YouTube, ada nama channel namanya Sisi Terang. Di situ kalian bisa menemukan bagaimana oksigen ternyata itu ke seluruh tubuh itu bagaimana ternyata diangkut oleh darah. Nah, kita akan bahas reaksi kimianya. Jadi di dalam oksigen itu ternyata mengikat oleh darah. Kita reaksikan, ada reaksi hemoglobin ditambah dengan oksigen. Dia termasuk reaksi kesetimbangan. HbO2. Jadi reaksi pengikatan oksigen oleh hemoglobin atau darah ini terjadi yang pertama terjadi di paru-paru. Kemudian oksigen itu dibawa darah ke jantung. Nah, reaksinya jika seumpamanya nih ternyata dia kan menghasilkan si darah ini, yang bulat ini ternyata ini apanya reaksi kimianya?
HPO2 itu yang ini, yang darah sama campur sama oksigen. Itu rumus kimianya nih, HbO2. Nah, jika semuanya ini ada di dalam tubuh kita, maka reaksi kesetimbangannya seperti itu. Baik, kemudian kira-kira terkait dengan motivasi ini, ya kan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran. Oke, silakan. Salah satu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Rea. Yang kognitif. Kognitif. 1. Peserta didik mampu menganalisis persamaan tetapan kesetimbangan dengan benar atau C3. 2. Peserta didik mampu menganalisis tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC untuk kesetimbangan heterogen dengan benar. Baik, terima kasih. Untuk yang psikomotornya, silakan dari Egi, silakan Gi. Bentar Gi. Tegak Gi, tegak. Tegak. Psikomotor peserta didik. 1. Peserta didik mampu mengolah data percobaan untuk menentukan nilai tatapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau P5. 2. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengolahan data untuk menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau P5. Baik, terima kasih. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita mulai ke intinya, itu kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya tepuk semangat yes, ya. Bapak dahulu, nanti kalian bisa ikuti. Tepuk semangat yes. Semangat yes. Bisa? Bisa. Oke. Silahkan berdiri dulu. Oke. Pi. Oke. Kita tepuk semangat yes ya. Bisa? Bisa, Pak. Oke. 1, 2, 3. Baik, tepuk tangan kita untuk ya. Baik. Selanjutnya, silakan kalian duduk berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Kelompok yang sudah Bapak bagi kemarin. Yang Bapak bagi. Di pause aja dulu. Baik, sudah dulu berkelompok? Baik, Bapak akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik dan modul, ya. Oke, nah, yang apa namanya, yang orang tuh lagi ngerjain KBD itu bisa di dari jauh gini. Berapa detik? Sebentar, 10 detik, 10 detik.
Kalau yang ini matiin aja, nggak apa. Matiin aja dulu, nggak apa. Slot ke kamera, slot ke sini aja. Slot ke peserta didiknya aja, nggak apa. Jadi nanti bapak dapat ada video yang atau yang tukeran ya? Tukeran nggak apa? Sini. Ini kan kalau yang depan ini kan suaranya besar Pak. Kamera yang ini buat direkam. Iya. Nggak apa lah, nggak apa-apa. Ini ya, ini. Iya, ini. Nggak apa lah. Ini aja nggak apa. Nanti bapak potong kan sedikit. Mulai aja nggak apa. Nanti kalau semuanya kamu pas ngambil ke depan, nggak apa, hidup pak. Hidup apa. Nanti kan baru bisa potong. Oh iya pak. Hidupin aja. Nggak apa. Baik, sudah dapat semua? Lalu kemudian ada buku paket. Buku paket. Nah, paketnya. Oke, sudah? Baik, sebelum kalian mengerjakan, baik, jadi sebelum kalian mengerjakan KPD-nya, silakan kalian duduk hadapnya ke depan dahulu. Bapak akan menampilkan sebuah video. Oke, silakan duduk ke depan dulu. Perhatikan ke depan dahulu. Baik. Pada video ini akan dibahas mengenai pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Asam sulfat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan deterjen, pupuk, cat, plastik, larutan dalam air aki, dan lain-lain. Bagaimana proses pembuatan senyawa asam sulfat? Pembuatan asam sulfat Ini ada pintu ini, Pak. Ada pintu depan dulu. Video. Bang Mus mana? Baik, Bapak ulang ya. Jadi ini adalah sebuah video tentang pembuatan asam sulfat. Jadi ada pembuatan asam sulfat melalui sebuah proses kontak. pembuatan asam sulfat melalui proses kontak. Asam sulfat digunakan sebagai Perhatikan dahulu. cat, plastik, larutan dalam air aki, dan lain-lain. Bagaimana proses pembuatan senyawa asam sulfat? Pembuatan asam sulfat melalui proses kontak terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan gas SO2. Belerang murni dibakar di udara membentuk gas SO2. Tahap yang kedua yaitu pembentukan gas SO3. Oke, silakan diperhatikan video di depan. Gas SO2 yang terbentuk dioksidasi di udara menghasilkan gas SO3.
Reaksi pembentukan gas SO3 adalah reaksi eksoterm. Berdasarkan asas Letelier, untuk mendapatkan hasil SO3 dalam jumlah besar, proses pembuatannya harus dilakukan pada temperatur rendah dan tekanan tinggi. Namun, reaksi tidak dapat berlangsung pada temperatur rendah, dan jika menggunakan tekanan tinggi, diperlukan biaya yang lebih mahal. Reaksi dapat berlangsung pada suhu 450 derajat Celcius dengan tekanan 2-3 atm menggunakan katalis vanadium pentaoksida. Dengan menggunakan katalis vanadium pentaoksida, reaksi berlangsung dengan baik, yaitu 98% sempurna dan tidak memerlukan tekanan tinggi. Tahap yang ketiga yaitu pembentukan asam sulfat. Belerang Nah, jadi tadi ada sebuah unsur tadi ya, masuk ya dia, SO2 ya. Kemudian ditambah dengan H2SO4 menghasilkan reaksi H2S2O7. Kemudian ditambah lagi ada air. Kemudian dihasilkanlah di sini ada H2SO4. Nah, H2SO4 ini kan gunanya untuk kehidupan kita sangat banyak ya. Yang pertama mungkin ada namanya air aki di mobil. Itu memakai ada H2SO4-nya walaupun tidak banyak, tapi dia menggunakan H2SO4. Nah, jadi dari video tadi kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita tanyakan terkait dengan prosesnya? Ada yang bisa? Ada bisa? Mungkin dari rumusnya dulu deh. Kan rumus kimia ini kan? Nah, ini kan termasuk dengan ada manfaatnya tentang tetapan kesetimbangan, ya kan? Mungkin bisa kita lihat dari rumusnya dulu. Bagaimana sih rumus kimianya atau rumus tetapan kesetimbangannya? Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Nah, itu terkait dengan proses ini. Ada H2SO4-nya. Kemudian bagaimana pemanfaatan dari tetapan kesetimbangan itu dalam industri? Bisa kita dilihat dari proses ini. Nah, kemudian oke, terkait itu silakan nanti dicatat terkait masalah-masalah tadi itu dicatat ya. Kemudian silakan dibuka dahulu LKPD-nya. Silakan. Silakan untuk diskusi ke kelompoknya. Oke. Untuk buku paketnya itu di halaman 102. 102. Oke, sebelum kalian mulai, silakan kalian lihat dulu, tulis dulu kelompoknya. Udah, anggota kelompok sudah? Sudah. Baik. Kemudian ke bawah. Di bawahnya ada petunjuk penggunaan LKPD. Silakan kalian baca dulu terkait dengan petunjuk penggunaan LKPD. Baca. Petunjuk penggunaan LKPD. Sudah? Sudah, baik. Kemudian ada di situ selanjutnya ada kompetensi dasarnya.
ada indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada ya, kemudian ada ringkasan materinya sedikit. Walaupun ada modulnya juga, tapi Bapak kasih terkait dengan ringkasan materinya. Rian, kamu itu agak ke depan itu. Nah, nanti kalian bisa baca. Kemudian selanjutnya ada kegiatan tetapan kesetimbangan. Nah, sudah? Nah, silakan dilihat tabelnya. Tabel tetapan kesetimbangan. Itu, baik. Oke, silakan kalian lihat dulu tetapan kesetimbangan itu. Ada data percobaan ya? Ada data percobaan. Kemudian ada kegiatan menanya. Jadi itu data percobaan terkait reaksi N2O4 setimbang dengan NO2 dalam bentuk gas, ya. Nah, ada kegiatan menanya. Ada kegiatan menanya. Silakan diisi dulu. Tulislah pertanyaan dengan fakta-fakta hasil pengukuran pada tabel di atas. Silakan. Silakan diskusi dengan teman sekelompoknya terkait dengan Oke, silakan diisi dulu terkait dengan kegiatan menanya. Menanya. Dibantu temannya itu. Dibuka modulnya bisa juga untuk melihat dari. Nah, buka aja modulnya juga nggak apa-apa. Baik, sudah? Oke, sudah. Jadi kegiatan selanjutnya ada namanya mengumpulkan data. Jadi silakan dari tabel 2 bawah itu data hasil pengukuran konsentrasi N2O4 dalam bentuk gas silakan dilihat dan kegiatan mengumpulkan data. Ada tabel 2 data hasil pengukuran konsentrasi gas N2O4 dalam bentuk gas dan NO2 dalam bentuk gas pada keadaan setimbang pada suhu 298 Kelvin. Kemudian di bawahnya itu ada kolom. Ada tabel nggak? Ada. Yang pertama yaitu N2O4. Ada Oke, di situ ada M2O4, di bawahnya ada angka-angka. Itu data hasil percobaan. Kemudian sampingnya itu ada NO2
dibagi dengan N2O4. Itu silakan perhatikan dulu. Jadi kalian bagi antara NO2 dibagi dengan N2O4 angkanya. Kemudian kolom selanjutnya NO2-nya ini kalian pangkatkan dahulu, baru dibagi N2O4. Kemudian dikali NO2 dikali dengan N2O4. Ya, karena ini banyak, jadi harapannya bisa bagi tugas. Ya, yang bawa HP silakan dibuka kalkulatornya. Ya, yang bawa HP silakan dibuka kalkulatornya. Silakan digunakan untuk mencari nilai-nilai yang ada di bawahnya ini. Silakan. Putar. Tadi itu kalau bapak lagi jelasin, ini putar aja ke depan. Nah, kalau semuanya lagi ngerjain ini yang kameranya ini yang shot, ngerjain keliling ngerjain gitu. Sip. Ya keliling nggak pak? Tapi agak jauh dikit ya. Nah, ini kan potong agak kalau bisa nih. Ini nama sama video KBD-nya. Mana ini ya? Ah, tuh, tunggu. Aku sama ini. Nah, itu play. Ah, begini. Wah, ini dari kalkulator. Enggak. Satu. Kamu bagilah. Nah, kenapa ada auto tak semuanya? Kalau bisa kalkulatornya lagi jadi ketik-ketik itu nah cari momennya itu baru nanti agak dari jauh lagi. Bisa? Hah? Nah, ini kamu kali pangkat 2 dulu, 0,0547 dikali dengan 0,547. Baik, itu tadi dari tabel 2 ini. Ada pertanyaan? Silakan ada pertanyaan dari kelompok 1. Mungkin cara penyelesaiannya atau mungkin perpangkatannya gimana? Ada pertanyaan? Tabel yang tadi, tabel 2. Yang ini, ada pertanyaan? Cara mengerjakannya? Nah, yang NO2-nya ini, NO2-nya ini kalian pangkatkan dulu. Kalau nggak bisa pangkatkan, kalian kalikan. Contohnya, di sini 0,0547, ya kan? Kalian kalikan lagi 0,0547, sama aja itu. Baru dibagikan dari hasilnya itu, baru kalian bagi dengan 0,643. Ya. Ya, angkanya saja. Nggak usah kalian-kalian, nggak usah. Langsung hasilnya. Contohnya yang pertama. Yang pertama dapatnya berapa? Ya, langsung sih. Iya, langsung tulis aja. Hah? Ya, harus lengkap. Oke. Jadi mengikuti aturan dari penulisan angka penting ya. Penulisan angka penting. Jadi kalian harus mengikuti kaidah aturan angka penting, yaitu 3. Kalau kayak gini ada 0,0, jadi tulis saja 3 atau 4 ya. Ini dicari dulu. Iya, Bang. Iya. Dicari dulu. Silakan dibagi-bagi biar tugasnya nggak begitu berat.
Dibaca. Koefisien reaksi menyatakan pangkat pada rumus konstanta kesetimbangan. Oke. Jadi bagaimana tadi, Aisyah? Koefisien reaksi menyatakan pangkat pada rumus konstanta kesetimbangan. Baik, jadi hubungan antara koefisien reaksi dengan pangkat itu menyatakan Pangkat pada rumus konstanta kesetimbangan. baik. Ada yang menambahkan lagi? Tidak. Jadi koefisien reaksi itu dengan pangkat itu berhubungan ya. Ya. Jadi koefisien reaksi itu menjadi pangkat dari rumusan konstanta kesetimbangan. Baik, selanjutnya bagaimana rumusan tetapan kesetimbangan yang ini? Bawahnya ini. Untuk reaksi ini. Ada yang bisa? Panjang. Silakan. Dapur dulu yang atasnya. Oke, silakan. Bagaimanakah rumusan tetapan kesetimbangan? Enggak, Bu. Aku baru buka dari pagi. Subuh. Selawat. Aku lah berapa tahun? 5 tahun. Udah buka. HP itu kok banyak. Masih grup kan? Baik, terima kasih pada kelompok 2. Tepuk tangan kepada Anggi. Ada yang berbeda? Sama. Sama ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, coba kalian tuliskan rumusan K dari kesetimbangan berikut. Ada 4 ya, tuh 2, 3, 4. Jadi masing-masing kelompok itu satu persatu, ya. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Yang A, B, C atau D? Kami D, Pak. Silakan, dipilih salah satu aja. Ya dulu nak. Udah ada ngomongnya. Oke, jadi kelompok 1 dia milih yang nomor 2 ya. Silakan. Dari sini aja dulu, apa video dari bawah sini. Pause aja nggak apa? Dari sini. Betul. Zoom aja nih, zoom. Oke, perhatikan. Nah, silakan itu dijelaskan dulu kenapa
Kamu memilih jawabannya seperti itu. Jelaskan dulu. KC sama dengan KC sama dengan NH3 di dalam pangkat pangkat 2 diambil dari mana tuh? diambil dari gerakan Koefisien ya. koefisien N. Jadi N2 tambah H2 pindahkan pas ke bawah masukkan N2 dikali H2 pangkat 3. Baik, terima kasih. Tepuk tangan oleh Restu. Ada yang berbeda? Tidak. Baik, untuk yang kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Gak usah nggak apa-apa. Langsung ke kacingnya juga nggak apa. Langsung ke kacing. Baik, itu yang nomor 3, Pak. baik nomor 3. Jadi kelompok 2 itu milih nomor 3. Silakan dijelaskan kenapa rumusan K itu seperti itu. Bentar. Silakan dijelaskan. Jadi PCl5 ini K sama dengan PCl5 itu karena berbentuk gas. Cl2 berbentuk gas. Terus dalam tes kesetimbangan itu solid itu tidak bisa dimasukkan. Baik, silakan untuk perhatikan. Jadi perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan rumusan tetapan kesetimbangan terkait dengan yang nomor 3. Silakan. Anggi, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus K dari P4 dalam kurung solid tambah Cl2 dalam bentuk gas seimbang PCl5 dalam bentuk gas. PCl5 dalam bentuk gas dipindahkan ke atas, lalu Cl2 gas dipindahkan ke bawah. Kenapa P4 solid itu tidak masuk? Kenapa tidak masuk? P4 solid tidak masuk? Karena dia solid, Pak, bukan Karena gas. solid. Baik. Jadi yang masuk ke setimbangan itu yang nggak bisa adalah solid dengan liquid. Nah, jadi padatan dan larutan itu tidak bisa ya. Ya, Pak. Nah, makanya dia rumusan tetapan kesetimbangannya PCl5 dibagi dengan Cl2. Terima kasih Pak Dangi, tepuk tangan. Baik. Terima kasih. Selanjutnya langsung ke bawah. Bunyi dari hukum kesimpulan. Silakan. Kelompok siapa? 3. Silakan. Jangan risau lah siapa? Senela apa siapa? Bunyi hukum kesetimbangan adalah hasil kali konsentrasi Perhatikan dulu, tunggu Reisa. Tunggu Reisa. Perhatikan dulu Reisa ngomong, soalnya nanti akan berhubungan. Oke, silakan. Bunyi hukum kesetimbangan adalah hasil kali konsentrasi produk kanan dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan kiri dipangkatkan koefisien reaksinya mempunyai nilai yang sama pada suhu tertentu. Baik, terima kasih.
Raisa, tepuk tangan. Oke, ada yang bisa menambahkan tentang atau mungkin beda pendapat terkait dengan? Oke, silakan kelompok 4. Ya, silakan. Bila suatu reaksi dalam keadaan setimbal, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai harga yang tetap. Tetapan kesetimbangan bagi suatu reaksi adalah khas untuk suatu reaksi dan harganya tetap pada suhu tertentu. Artinya setiap reaksi akan mempunyai harga tetapan kesetimbangan yang cenderung tidak sama dengan reaksi yang lain. Meskipun suhunya sama dan untuk suatu reaksi yang sama, harga K akan berubah jika suhunya berubah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 4. Oke, ada yang berbeda? Oke, silakan kelompok 2 dulu. Dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil perkalian konsentrasi, hasil reaksi dibagi perkalian konsentrasi, per reaksi yang masing-masing dipangkatkan, koefisiennya mempunyai nilai konstan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, untuk kelompok 1. Bagaimanakah bunyi hukum dari Hukum aksi massa atau hukum keseimbangan atau K menyatakan bahwa dalam keadaan setimbangan dalam konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi yang dipangkatkan koefisiennya. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan pada kelompok 1. Baik. Oke. Itu masih berapa? Sebelah. Nah, oke, jadi itu tadi terkait dengan dari tetapan kesetimbangan. Apakah ada pertanyaan? Iya. Baik, jika tidak, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa tetapan kesetimbangan itu merupakan kesimpulan tadi bahwa dalam keadaan setimbang konsentrasi zat-zat hasil reaksi itu dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi. Baik. Jadi kesimpulannya yaitu terkait dengan tetapan kesetimbangan tadi bahwa tetapan kesetimbangan hanya berlaku dalam kondisi fase gas. Ya. Jadi dalam fase gas ya. Ya. Kalau dia reaksinya gas semua itu disebut dengan kesetimbangan homogen ya. Baik. Kemudian silakan kembali ke tempat duduk semula.
sudah tempat duduk semua? Oh, kita sudah ke tempat duduk semua kan? Sudah. Baik. Silakan dibuka HP-nya. Buka HP-nya dahulu. Silakan dibuka HP-nya. Oke. Baik, sudah? Silakan kalian lihat di grup. Bapak sudah bagikan terkait dengan tes kita hari ini. Nah, di Google Form tampilannya sama. Tampilannya sama seperti ini. Apakah sama? Tampilannya sama ya? Sama, Pak. Baik, sama. Nah, silakan kalian kerjakan di Google Form itu. Silakan. Waktu kalian 5 menit. Kemudian kalau sudah diisi, nanti kalian klik yang kirim. Ya, silakan. Pakai apa? Pegang. Di atas sini, di atas. Rehat, depan untuk rehat. Silakan waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan itu. Kalau sudah, klik kirim. G sudah G. Silakan G. Oke, sudah. Tapi, cek. Mas. Iya, mari ya, Be. Geser HP-nya ke depan ini, fokus. Oke. Oke, di situ sudah ada bagian kirimnya. Sudah dikirim semua? Ya, oke. Waktu kalian 2 menit lagi untuk menyelesaikan baik. Kalau sudah, nanti klik kirim ini ya. Sudah semua? Sudah. Baik. Kalau sudah, silakan disimpan HP-nya dahulu lagi kembali. Silakan kembalikan. HP-nya disimpan dahulu. Baik. Kemudian ada yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, bagaimanakah perasaan kalian? Kalian pembelajar. Oke, kita ulang lagi ya. Bagaimanakah perasaan kalian? Oke, tadi kan kita menghitung-hitung ya. Betul lagi kan? Kita kan menghitung semua. Nah, kira-kira dengan diskusi tadi, apakah membantu untuk menyelesaikan dari perhitungan tadi? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Kira-kira
bisa nggak kita tadi diskusi tadi ternyata bisa loh ini untuk menyelesaikan diskusi lagi. Oke, Raju, silakan Raju. Refleksi kan Pak? Ya. Dengan berkelompok kita dapat memudahkan mengerjakan Oke, soal yang telah Jus. dibagikan Pak. Tegak Jus. Tegak Pak? Tegak. Oke, pakai mic-nya. Ya Pak. Dengan berkelompok tadi saya merefleksikan kita dapat mengerjakan tugas bersama dengan mudah dengan cara berkelompok. Baik. Jadi saling berbagi ya. Iya Pak. Baik. Terima kasih. Iya Pak. Ada tambahan terkait refleksi? Ada tambahan terkait refleksi? Oke. Apakah dengan kan tadi kan Bapak kan menampilkan sebuah ini ya video ya? Wih, arahin ke sana, arahin ke tadi. Oke, jadi kan tadi kan Bapak banyak ada menampilkan video pemanfaatan dari tetapan kesetimbangan, yaitu pembuatan asam sulfat ya. Nah, jadi harapannya kalian mengetahui ternyata pembuatan asam sulfat itu menggunakan tetapan kesetimbangan. Dan juga ternyata di dalam tubuh kita saat kita menghirup oksigen itu ternyata di dalam darah kita itu ada oksigen kan? Nah, ternyata menggunakan prinsip dari tetapan kesetimbangan. Baik. Materi selanjutnya itu kita akan belajar tentang tetapan kesetimbangan yang parsial. Ya. Jadi kita akan minggu hari Kamis ya. Hari Kamis kita akan belajar tentang tetapan kesetimbangan parsial. Baik. Sebelum Bapak tutup, silakan dikumpul dahulu tadi. Oke. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak akan tadi penilaiannya bahwa ternyata ada beberapa kelompok yang mendapatkan nilai terbaik. Ya. Jadi tunggu. Jadi Bapak untuk yang paling bagus dulu ya, dari nomor 1 itu pada kelompok restu. Untuk kedua itu kelompoknya Tajus. Kalau yang juara 3 itu kelompok Rea. Lalu yang terakhir itu kelompoknya si Anji. Oke, sebelum tutup kita tepuk semangat Jess lagi ya. Baik. Oke, tegak. Sudah siap? Baik, kita tepuk semangat Yes. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita tutup, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita memberi salam.
Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Terima kasih sudah menyaksikan video penampilan saya pada rencana aksi keempat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.